Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video kali ini bersama saya Jihan Dwiananda dengan NIM 18404953 dari program studi S1 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Matan Siantar. Selama beberapa menit ke depan, saya akan mempresentasikan tentang lembaga pembiayaan yaitu leasing. Langsung saja ke pokok pembahasan. Sebelumnya, kita akan memahami terlebih dahulu apa itu lembaga pembiayaan leasing. Lembaga pembiayaan leasing adalah setiap kegiatan pembayaran perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan dalam tempo waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pengguna leasing membayar dengan jumlah yang telah ditentukan secara rutin kepada pemilik. Dasar hukum leasing merujuk kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan yang pertama nomor 122/MK-2/1974 dan kedua nomor 32/M-SK-1974 dan yang ketiga nomor 30/KPK-1/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perjanjian leasing. Dan yang kedua merujuk kepada Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 650/MK-Romawi IV/5/1974 tentang penegasan ketentuan pajak leasing dan besarnya biaya materai terhadap usaha leasing. Pengertian leasing sendiri menurut Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1169 KMK-01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease maupun dengan sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, untuk pihak dalam perjanjian leasing sendiri itu ada 4. Yang pertama, lessor atau perusahaan atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada lease dalam bentuk barang modal. Yang kedua, itu lessee, yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang ketiga yaitu supplier, yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dan yang keempat yaitu bank, di mana pihak ini yang tidak terlihat secara langsung dalam perjanjian leasing, tetapi menyediakan dana bagi lessor dan supplier. Selanjutnya, prosedur pengajuan. Mungkin ada beberapa alasan mengapa orang mengajukan leasing. Dan salah satunya adalah karena keterbatasan dana dalam hal memberi barang atau kendaraan secara tunai. Di sini, prosedur pengajuan kepada leasing meliputi yang pertama, kita menghubungi dealer, di mana menghubungi dealer ini kita untuk mendapatkan informasi mengenai barang yang akan kita beli secara kredit. Tahapan yang kedua yaitu konsultasi. Di sini, kita memperoleh gambaran tentang skema cicilan mengenai jangka waktu, bunga, dan berapa angsuran yang akan kita bayar tiap bulannya. Tahapan yang ketiga yaitu melengkapi dokumen. Sebagaimana pengajuan kredit pada umumnya, melengkapi dokumen adalah syarat-syarat yang umum untuk dipenuhi seperti melengkapi KTP, KK, NPWP, dan dokumen lainnya. Tahapan yang keempat yaitu pengajuan kredit. Dan tahapan kelima yaitu pembayaran uang muka, sebagai bentuk tanda jadi bahwa kita benar-benar akan membeli barang tersebut. Lalu, baru-baru ini muncul artikel yang mengatakan bahwa leasing masih bisa tarik kendaraan debitur macet. Dalam artikel dikatakan bahwa pasca dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi tentang tafsir pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI menyatakan bahwa perusahaan leasing masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur tanpa melalui putusan pengadilan negeri. Terdapat kesimpang siuran di masyarakat pasca putusan MK nomor 18/PUU Romawi 17/2019 tertanggal 6 Januari 2020 yang dibacakan. Melalui putusan tersebut, seolah-olah pemegang hak fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri atau parata eksekusi karena harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke pengadilan negeri. Sejatinya, melalui putusan MK tersebut, perusahaan leasing masih dapat melakukan penarikan kendaraan dari debitur macet tanpa putusan pengadilan. Dan jika diperhatikan baik-baik, perusahaan leasing masih sangat leluasa melakukan eksekusi jaminan terhadap debitur macet.
Dan dengan adanya putusan MK, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa melalui putusan pengadilan negeri, dengan syarat bahwa pihak debitur mengakui adanya wan prestasi. Sepanjang debitur telah mengakui adanya cedera janji dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka sepenuhnya kreditur dapat melakukan parata eksekusi. Menanggapi artikel tersebut, di mana dikatakan bahwa leasing masih bisa menarik kendaraan debitur macet. Awalnya menurut saya itu sudah merupakan konsekuensi yang sebelum mengajukan kredit, para debitur sudah diberi pemahaman mengenai syarat dan ketentuan berlaku yang menyangkut tentang bagaimana prosedur SOP-nya. Tujuannya yaitu untuk mengantisipasi apabila terjadi masalah di kemudian hari. Salah satunya ya seperti jika debitur mengalami kendala dalam hal kesulitan untuk membayar cicilan atau terjadi kredit macet. Namun jika dipikir-pikir lagi, hal itu hanya akan melindungi hak kreditur saja dan tidak melindungi hak debiturnya. Sebelum berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU Romawi 17/2019 per tanggal 6 Januari 2020, perusahaan masih dapat menarik barang atau kendaraan debitur jika terjadi cedera janji atau wan prestasi dan terbukti dalam praktek di lapangan terdapat kasus lembaga pembiayaan leasing yang dalam menjalankan bisnisnya, apabila debitur terjadi cedera janji atau wan prestasi, perusahaan leasing tidak langsung memberikan teguran, baik secara tertulis maupun secara lisan. Melainkan, perusahaan leasing langsung melakukan eksekusi tanpa somasi yang diberikan kepada debitur, dengan cara menggunakan jasa debt collector. Perusahaan leasing yang menyewa jasa debt collector melakukan eksekusi objek jaminan dengan cara paksa, menarik kendaraan secara sepihak, yang mengarahkan kepada tindak pidana. Hal ini lagi-lagi hanya akan menguntungkan pihak kreditur saja, tidak menguntungkan bagi pihak debitur. Lalu, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU Romawi 17/2019 per tanggal 6 Januari 2020 tadi, kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia dan harus melalui pengadilan negeri, kecuali jika ada kesepakatan cedera janji di awal antara debitur dan kreditur, dan debitur menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia kepada kreditur. Penerima hak fidusia atau kreditur menerima fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri atau parata eksekusi, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan kepada pengadilan negeri. Parata eksekusi dapat dilakukan apabila ada kesepakatan tentang cedera janji yang telah ditentukan di awal dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa lembaga pembiayaan leasing yang ingin menarik kendaraan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Putusan ini memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan antara pihak kreditur dan debitur, serta mencegah tindakan kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi oleh kreditur. Baiklah, sekian dari pemaparan saya mengenai lembaga pembiayaan leasing. Saya Jian Diwananda dengan NIM 18404953 dari program studi S1 Akuntansi semester 6 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematang Siantar. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah selama pemaparan materi, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.